Baik, perkenalkan kami dari kelompok eh, untuk kita presentasi adalah sistem prediksi cuaca Indonesia berbasis machine learning menggunakan algoritma Random Forest. Pertama-tama, perkenalkan anggota kami. Ada dari Namus, ada Faris Syahrum, ada Dian Atmoyo, sama ada Zaki Yusuf. Selanjutnya, abstraknya merupakan penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem prediksi cuaca Indonesia menggunakan algoritma Random Forest. Dataset yang digunakan terdiri dari 1.000 record dengan total 3 fitur utama, yaitu suhu, kelembapan, dan kecepatan angin untuk memprediksi fluksus karakter cuaca. Model random forest yang dikembangkan berhasil mencapai akurasi sebesar 71% dengan cross validation score 69,12%. Hasil fitur importance menunjukkan bahwa suhu merupakan faktor paling berpengaruh sebanyak 37,5%, diikuti kecepatan angin 32,2% dan kelembapan 30,3%. Model menunjukkan performa trik baik dalam memprediksi cuaca cerah dengan F1 score 0,955. Namun mengalami kesulitan dalam memprediksi cuaca ekstrim seperti badai karena keterbatasan data yang dimiliki sama dataset adalah badai hanya ada total satu record. Selanjutnya, oke, pendahuluan latar belakangnya merupakan Indonesia merupakan iklim tropis dengan karakteristik cuaca yang beragam dan dinamis. Prediksi cuaca yang akurat sangat penting untuk berbagai skenario seperti pertanian, transportasi, dan mitigasi bencana alam. Dengan pengembangan teknologi machine learning, prediksi cuaca dapat dilakukan dengan lebih efisien menggunakan algoritma klasifikasi. Random Forest merupakan salah satu algoritma ensemble learning yang populer karena kemampuannya adalah menangani data dengan noise, memberikan interpretasi melalui feature importance, dan memiliki performa yang baik untuk masalah klasifikasi multi-kelas. Selanjutnya bisa diterangkan sama Faris Fahrin. Terima kasih. Ya, dari bagian pendahuluan yaitu rumusan masalah. Untuk yang satu, bagaimana cara mengembangkan model machine learning untuk prediksi cuaca Indonesia? Yang kedua, seberapa akurat model random forest dalam mengklasifikasikan 7 jenis cuaca? Yang ketiga, faktor meteorologi mana yang paling berpengaruh dalam prediksi cuaca? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang nomor satu ada mengembangkan sistem prediksi cuaca menggunakan algoritma random forest. Yang kedua ada mengevaluasi performa model pada dataset cuaca Indonesia. Yang ketiga ada menganalisis fitur importance untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi prediksi cuaca. Lanjut ada batasan masalah. Batasan masalahnya ada satu, dataset terdiri dari 1.000 rekor data sintetis cuaca Indonesia. Yang kedua ada fitur yang digunakan ada suhu yang bervariabel Celcius, kelembapan persen, dan kecepatan angin kilometer per jam. Yang ketiga ada target klasifikasi, ada 7 kategori cuaca, ada cerah, berawan, mendung, hujan ringan, hujan sedang, hujan lebat, dan badai. Yang keempat ada algoritma yang digunakan, ada random forest classifier. Selanjutnya ada tinjauan learning. Machine learning adalah cabang dari artificial intelligence atau AI yang memungkinkan komputer untuk belajar dan membuat keputusan berdasarkan data tanpa diprogram secara eksplisit. Dalam konteks prediksi cuaca, machine learning dapat mengidentifikasi pola kompleks dalam data meteorologi. Kedua, random forest algoritma. Algoritma random forest yaitu algoritma ensemble learning yang dikembangkan oleh Leo Bremen pada tahun 2001. Algoritma ini bekerja dengan membangun beberapa decision tree dan menggabungkan hasil prediksinya melalui voting atau klasifikasi atau averaging untuk regresi. Keunggulan random forest yang pertama dapat menangani visi value, nomor dua memberikan fitur importance, yang ketiga efektif untuk data set besar, yang keempat tidak memerlukan fitur scaling. Selanjutnya ada evaluasi model klasifikasi. Evaluasi model dapat dilakukan
dengan berbagai metrik. Yang satu akurasi, proporsi prediksi yang benar. Yang kedua presisi, proporsi true positif dari semua positif prediksi. Yang ketiga recall, proporsi true positif yang berhasil diidentifikasi. Yang keempat ada F1 score, yaitu harmonic mean dari presisi dan recall. Yang kelima ada cross validasi, yaitu teknik untuk mengevaluasi generalisasi model. Selanjutnya dapat dijelaskan oleh saudara Dian. Oke, selanjutnya yaitu kita masuk ke metodologi. Yang pertama yaitu dataset. Dataset cuaca yang kita gunakan yaitu dataset cuaca dari Indonesia yang terdiri dari 1.000 record dengan distribusi sebagai berikut. Di sini terdapat beberapa fitur, yaitu di jenis cuaca ada cerah, ada berawan, ada hujan ringan, mendung, hujan sedang, hujan lebat, dan badai dengan jumlah dan presentasi yang dapat dilihat pada layar. Karakteristik dari dataset ini yaitu dengan total features 3, suhu, kelembapan, kecepatan angin. Yang kedua yaitu total sampel sebanyak 1.000. Ketiga, target kelas, 7 kategori cuaca. Empat, data tipe yang digunakan yaitu numerik dan kategorikal. Selanjutnya yaitu kita masuk ke tahap pre-processing data. Yang pertama, data validation, pemeriksaan konsistensi dan kelengkapan data. Selanjutnya data splitting, pembagian data menjadi 80% training sebanyak 800 sampel dan 20% testing sebanyak 200 sampel menggunakan stratified split. Yang ketiga yaitu feature analysis, analisis distribusi dan korelasi antar fitur. Selanjutnya yaitu tahapan model development, di mana konfigurasi random forest yang kami gunakan yaitu number of estimators sebanyak 100, max depth 20, random state 42. Proses training yang dilakukan yaitu yang pertama, inisialisasi model random forest dengan parameter yang telah ditentukan. Kedua, training model menggunakan data training sebanyak 800 sampel. Yang ketiga, evaluasi model menggunakan data testing sebanyak 200 sampel. Dan keempat, cross validation dengan 5 volt untuk validasi stabilitas model. Selanjutnya yaitu tahapan evaluasi model. Model dievaluasi menggunakan accuracy score, classification report. Yang ketiga yaitu classification report precision, recall F1 score. Yang keempat cross validation score. Yang kelima yaitu feature importance analysis. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Zaki. Baik, selanjutnya merupakan poin pembahasan. Yang pertama, performa model. Hasil evaluasi random forest adalah sebagai berikut. Dari metrik ada akurasi, cross validation mean, dan cross validation STD. Itu dapat nilai yang bisa dilihat pada tabel di samping. Detail cross validation score. Yang pertama, volt 1 mendapatkan 71,25%, volt 2 66,88%, volt 3 66,88%, volt 4 70,63%, dan volt 5 70%. Model ini menunjukkan konsistensi yang baik dengan standar deviasi yang relatif rendah, sekitar 3,76%, mengindikasikan bahwa model tidak mengalami overfitting dan memiliki kemampuan generalisasi yang memadai. Lanjut, ada pembahasan classification report. Tabel di samping dalam kelas ada badai, berawan, cerah, hujan lebat, hujan ringan, hujan sedang, mendung. Nah, untuk precision, recall, F1 score, dan support ada pada tabel berikut dengan makro average dan weight average sebagai berikut. Kelas performa per kelas. Yang pertama, kelas terbaik, cerah dengan F1 score 0,95 menunjukkan model sangat baik dalam mengidentifikasi cuaca cerah. Kedua, kelas baik, berawan dengan F1 score 0,76 performa yang solid.
Ketiga, kelas moderate, hujan ringan 0,67 dengan hujan sedang 0,57. Yang keempat, kelas lemah, hujan lebat 0,40 dan mendung 0,44 karena conversion dengan kelas lain. Yang kelima, kelas gagal, badai 0 karena tidak ada data testing untuk kelas ini. Lanjut ada features importance analysis. Dalam pembahasan ini, dalam features ada suhu, kecepatan angin, dan kelembapan. Untuk importance score dan presentasi ada pada tabel di samping. Interpretasi feature importance yang pertama, suhu 37,5% merupakan faktor yang paling dominan dalam prediksi cuaca. Hal ini sesuai dengan kondisi iklim tropis di Indonesia, di mana variasi suhu sangat mempengaruhi kondisi cuaca. Kedua, kecepatan angin 32,2% memiliki kontribusi signifikan, terutama untuk mengidentifikasi cuaca ekstrim dan perbedaan intensitas hujan. Yang ketiga, kelembapan 30,3%, meskipun memiliki kontribusi paling rendah, kelembapan tetap penting karena karakterisasi cuaca tropis di Indonesia. Distribusi importansi yang relatif seimbang 37,5%, 32,2%, dan 30,3%. Menunjukkan bahwa ketiga fitur saling melengkapi dalam proses klasifikasi. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan model. Yang pertama, untuk kelebihan model, akurasi yang memadai 71,0% untuk klasifikasi 7 kelas adalah hasil yang baik. Kedua, stabilitas model, cross validation menunjukkan konsistensi performa. Yang ketiga, interpretabilitas, feature importance memberikan insight yang berguna. Yang keempat, performa excellent untuk cuaca normal. Sangat baik dalam memprediksi cuaca cerah. Selanjutnya, kelemahan model. Yang pertama, kelas imbalance. Distribusi data tidak seimbang, terutama kelas badai, yakni 0,1%. Yang kedua, performa rendah untuk cuaca ekstrim, kesulitan dalam memprediksi hujan lebat dan badai. Yang ketiga, confusion antar kelas serupa, yakni kesulitan membedakan mendung dan berawan. Yang keempat, keterbatasan fitur. Di sini hanya menggunakan 3 parameter meteorologi. Faktor yang mempengaruhi performa, yang pertama, data imbalance, kelas minoritas memiliki representasi yang sangat sedikit. Yang kedua, similarity antar kelas, beberapa kondisi cuaca memiliki karakteristik yang mirip. Yang ketiga, noise dalam data, variabilitas natural dalam data meteorologi. Dan yang keempat, feature elimination, yakni kemungkinan memerlukan fitur tambahan seperti tekanan udara dan arah angin. Lanjut ke kesimpulan. Yang pertama, model performance random forest classifier berhasil mencapai akurasi 71% dalam memprediksi 7 jenis cuaca di Indonesia dengan cross validation score 69,12%, kurang lebih sekitar 3,76%, yang menunjukkan stabilitas model. Kedua, feature importance, suhu merupakan faktor paling berpengaruh, yakni sekitar 37,5% dalam prediksi cuaca Indonesia. Diikuti oleh kecepatan angin 32,2% dan kelembapan 30,3%. Lalu kelas performance, model menunjukkan performa excellent untuk cuaca cerah, F1 score 0,95, dan baik untuk cuaca berawan, F1 score 0,76. Namun mengalami kesulitan dalam memprediksi cuaca ekstrim karena keterbatasan data. Keempat, model reliability, cross validation result menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan generalisasi yang baik dan tidak mengalami overfitting. Lalu kontribusi penelitian, yang pertama, implementasi praktis.
memberikan baseline model untuk sistem prediksi cuaca di Indonesia. Yang kedua, insight meteorologi, mengkonfirmasi pentingnya suhu sebagai faktor utama dalam iklim tropis. Ketiga, metodologi, mendemonstrasikan penerapan random forest untuk klasifikasi cuaca multi kelas. Dan yang keempat, evaluasi komprehensif, memberikan analisis detail performa model per kelas cuaca. Yang ketiga, saran untuk penelitian selanjutnya. Yang pertama ada data enhancement, menambah jumlah data untuk kelas minoritas seperti badai, hujan lebat. Yang kedua, feature engineering, menambah fitur meteorologi seperti tekanan udara, arah angin, dan indeks UV. Ketiga, advanced algorithms, mengeksplorasi ensemble method lain atau deep learning. Yang keempat, real world validation, menggunakan real data dari BMKG untuk validasi. Dan yang kelima, class balancing, implementasi teknik SMOD atau undersampling untuk mengatasi imbalance. Sekian Sekian, presentasi dari. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.